Assalamualaikum Pak Parman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, apa Ya, kabar? alhamdulillah baik Pak Parman. Alhamdulillah kita bertemu kembali nggih Pak Parman nggih. Nah, kali ini kita bertemu untuk menyelesaikan tugas demonstrasi coaching seksual ini untuk menyelesaikan praktek coaching. Yang sudah kita bagi tugasnya. Yang pertama, saya sebagai pengamat, Pak Parman sebagai coach, dan Pak Arif sebagai coachee. Nggih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini Pak Parman supaya ini lebih baik percakapannya, coachingnya ini nanti. Yang pertama yaitu menyampaikan prosedur penilaiannya. Jadi yang perlu saya tanyakan terkait tugas ini, nanti kita diskusikan apa saja yang perlu diperhatikan dalam coaching kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Parman. Nggih. Karena coaching ini bertujuan untuk menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki dengan menggunakan prinsip yang pertama, prinsip kemitraan. Kedua, prinsip kreatif. Ketiga, memaksimalkan potensi. Nah, di tiga prinsip itu nanti kita bisa capai dan ada beberapa tiga kompetensi yang perlu dijalankan, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presensi, terus ada lagi proses kreatif, dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi. Menurut Pak Parman, menurut Pak Parman, kompetensi mana yang perlu dikembangkan, Pak? Pak Hendra, saya itu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Gitu ya, Jadi saya ingin hadir secara fisik iya, secara mental iya, secara hati pun saya juga hadir sehingga kami benar-benar memberikan solusi. Oke, jadi nanti Pak Parman ingin hadir secara penuh, Pak, nggih? Ya, secara penuh, kemudian juga ingin menjadi pendengar yang aktif. Pendengar. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa, Pak Parman? Indikator yang tadi Pak Parman sampaikan, kira-kira apa aja nanti tujuan indikatornya? Indikator yang ketercapaian apa ya Pak ya? Entah itu menemukan ide baru atau mengatasi tantangan yang dihadapi coachee atau bagaimana? Ya, yang pertama menemukan ide baru, Pak. Jadi coachee itu bisa mengembangkan gagasannya untuk menemukan ide baru, kemudian juga bisa menemukan solusinya sendiri, Pak. Oke, baik, Pak Parman, Pak Arif, jadi itu yang sudah disampaikan oleh Pak Parman sebagai coach. Berikutnya kita mulai coachingnya, Pak Parman sebagai coach dan Pak Arif sebagai coaching. Oke. Silakan bisa dimulai langsung saja Pak Parman. Oke, Pak. Pak Arif, monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Arif. Apa kabar Pak Arif? Waalaikumsalam Pak Parman. Sehat selalu Pak Parman ini. Ya, sehat selalu Pak Arif. Pak Arif, saya lihat ini Pak Arif beberapa akhir-akhir ini kok kelihatannya sedikit murung, kelihatannya punya masalah nih Pak Arif. Ya Pak Parman. Gimana, saya boleh ngomong semua enggak Pak? Ya, dengan senang hati Pak. Jadi saya ingin kehadiran saya di sini minimal nanti bisa Pak Arif bisa menemukan gagasan baru, ide-ide baru, sehingga nanti Pak Arif juga menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Arif sampaikan. Monggo Pak Arif. Oke. Begini Pak, sebenarnya itu saya ada sedikit hambatan ya untuk mengikuti
pendidikan tingkatan 6 ini kurang tahu kok rasanya itu naik turun begitu semangatnya Pak. Nah saat ini sedang turun semangat saya itu ya seperti itu Pak, semangat saya turun. Baik, semangat ya Pak ya, berbicara tentang semangat, ini kan memang kadang naik, kadang turun. Nah, Pak Arif, apa yang sudah Pak Arif lakukan sementara ini? Ya saya masih berusaha mengerjakan apa yang ada di usaha semua saya kerjakan kok. Dari diri saya itu merasa ingin mundur dari guru penggerak gitu loh Pak. Semangat saya itu kok kurang gitu. Ya, Pak Arif, Saya itu loh Pak Parman. Jadi dengan tugas-tugas yang banyak, semangat saya itu jadi turun gitu loh untuk mengikuti guru penggerak, dan mana yang urgent saya selesaikan dulu kan. Saya pengennya menyelesaikan dari tugas-tugas yang ada di sekolah sama kelas dulu. Kan dulu perjanjiannya di surat pernyataan pendidikan guru penggerak tidak boleh meninggalkan tugas utama seperti itu. ya, Pak Arif, saya terima kasih Pak Arif sudah mau jujur, terbuka terhadap terkait permasalahan dengan Pak Arif, yaitu motivasinya turun Pak Arif. Saya kira yang mengalami permasalahan seperti ini bukan hanya Pak Arif. Saya juga seperti ini Pak Arif ya, seperti Pak Arif turun. Pak Arif. Cuman saya ingin Pak Arif juga menemukan kembali apa motivasi Pak Arif mengikuti pendidikan guru penggerak. Oh ya, motivasi saya itu ya untuk mengembangkan diri saya Pak. Jadi supaya saya lebih baik lagi dan juga untuk mencapai sertifikatnya kan memang itu berguna sekali Pak. Baik Pak Arif, kita butuhkan Pak Arif kan yang dibutuhkan di samping mendapatkan sertifikat, kira-kira apa lagi yang Pak Arif dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini? Saya dapat berbagai macam Pak, mulai dari kompetensi sosial saya jadi lebih baik karena di situ ada banyak ilmu pengetahuan sosial, juga kompetensi profesional saya dalam mengendalikan materi-materi emosi juga bisa, terus kompetensi pedagogik juga meningkat karena kita tahu sendiri di guru penggerak ada berbagai macam teori ya, dan juga kompetensi pribadi saya tetap bertambah menjadi lebih baik. Ya. Pak Arif kan juga tentunya di pendidikan guru penggerak itu kan sudah belajar tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini Pak Arif ya. Pak Arif, apakah mengikuti pendidikan guru penggerak ini keinginan Pak Arif pribadi atau bagaimana Pak? Saya ceritakan. Ini ada sebetulnya motivasinya dari luar Pak, dari kepala sekolah juga, dan itu menurut saya kalau memang dukungan baik itu perlu saya coba seperti itu. Ya, kan pendidikan guru penggerak ini kan tidak terjadi 2 kali Pak, artinya kesempatan itu kan hanya datang 1 kali ini Pak Arif. Bagaimana Pak Arif melihat peluang seperti ini Pak? Dan Pak Arif juga bisa melihat kembali apa saja manfaat yang didapatkan setelah lulus dari pendidikan guru penggerak. Iya juga sih Pak, kalau kita melihat Pak Parman tanya itu memang betul tujuannya itu sangat dan juga banyak buat saya dan sekitar saya. Lalu juga ya seperti itulah, enak. Jadi saya mungkin bisa terlanjur masuk ya, cendur sudah terlanjur basah gitu Pak Parman. Iya, baik Pak Arif. Pak Arif tentunya kan mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak sekali aset yang bisa Pak Arif untuk berkolaborasi.
kira-kira siapa saja yang bisa Pak Arif manfaatkan untuk bersinergi, berkolaborasi, sehingga Pak Arif bisa membantu tugas-tugas Pak Arif. Ini juga sih Pak, rencana saya untuk kedepannya itu ya akan saya ada kolaborasi lebih dulu dengan saya, karena memang teman-teman jauh juga pada Depok Pak ya. Jadi kita hubungannya dengan empati kita terhadap teman itu repot kayak kita tega ketika kita buat itu, mungkin perlu saya hilangi. Mungkin saya akan minta bantuan ke teman saya tugas-tugas supaya bisa teratasi seperti itu. Baik ya. Kalau ada rentang 1, 0 sampai 10 nih Pak Arif ya. Pak Arif ini berada di posisi berapa Pak Arif? Saya berada di posisi ya 6. 6 ya Pak. Baik. Terus keinginannya seperti apa Pak Arif? Dari akar itu keinginannya seperti apa Pak Arif? Saya ingin memiliki semangat yang stabil dengan pengkondisian diri saya sendiri, karena ternyata diri saya juga dapat lemah walaupun sekuat saya memotivasi diri saya. Ya, ini kan sesuatu yang abstrak ya Pak ya, tidak bisa kita lihat. Tetapi justru sesuatu yang tidak terlihat ini yang bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Motivasi, dalam bahasa Inggris kan motivation, move your initiative into action gitu Pak ya. Apa yang Pak Arif akan lakukan untuk mengembalikan motivasi yang saat ini menurut Pak Arif lagi turun degradasinya? Oke, salah satu yang akan saya lakukan itu berhubungan dengan motivasi. Ya, saya akan mungkin memulai mengembalikan tujuan awal saya. Lalu juga akan mulai menggunakan kolaborasi sama teman, dan juga mungkin menyelesaikan semua tugas yang ada sehingga bisa tidak ada tekanan-tekanan dari samping kanan kiri. Baik Pak Arif. Jadi saya paham apa yang motivasinya turun karena memang banyak tugas ya Pak ya, banyak tugas sekolah, tugas kantor, kemudian tugas PPP ini. Kemudian kira-kira ada gagasan lain nggak Pak untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian motivasi Pak Arif bisa meningkat? Kira-kira apa hal lain yang akan Pak Arif lakukan? Saya akan mulai dari dulu, saya suka belajar dengan musik. Ya. Kiranya saya bisa meningkatkan emosi saya. Nah, di SMP SMA sekarang pun saya mau dikasih musik, saya akan tarik musik sebenarnya yang bisa menaikkan emosi saya itu musik piano sama dan juga lagu-lagu kan materi yang saya kerjakan. Wah, bagus sekali itu Pak Arif ya. Kebetulan saya juga penyuka musik Pak. Kebetulan saya juga suka instrumen ya seperti gitaro, Mozart. Karena pada saat kita itu mendengarkan musik, kita itu berada di zona alfa Pak. Itu bagus sekali Pak, salah satu alternatif untuk mengembalikan mood ya Pak ya, sehingga nanti kita bisa kembali lagi kepada tujuan semula dengan semangat baru Pak Arif ya. Pak Arif, kira-kira butuh waktu berapa lama ini Pak Arif untuk bisa mengembalikan semangat sehingga nanti Pak Arif itu bisa kembali
menyusun langkah untuk mencapai tujuan-tujuan awal yang pernah Pak Arif tetapkan di guru penggerak? Ya nanti, mulai nanti karena nanti kita Pak ya. banyak di LMS ya. Iya. Pak Arif, coba bisa diulang lagi Pak Arif, tujuan Pak Arif mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian langkah-langkah apa yang akan Pak Arif lakukan, kira-kira butuh waktu berapa lama, kemudian siapa saja yang ingin Pak Arif libatkan untuk mengembalikan motivasi sehingga Pak Arif pada tujuan awal mengikuti tujuan penggerak. Ya, tujuan awal saya dari mengikuti ya. Lalu kemudian untuk berubah dari hal yang kemarin tidak semangat karena beberapa tekanan dan energi saya akan menggunakan pertama adalah dari lingkungan sekolah yang sudah saya mulai sehingga saya lebih fokus pada penyelesaian kita yang untuk tugas awas ya. Nah, terus lalu juga saya akan menggunakan di lingkungan keluarga saya, lingkungan rumah, menggunakan sistem yang Amin Pak. Kalau menggunakan saya tidak pakai musik juga anak-anak di itu kan main dan sebagainya, sehingga fokus kita ke LMS itu pun tidak, apalagi kalau malam itu sudah sudah capek, kita mau pegang laptop hiburan, kalau menggunakan musik mungkin akan beda. Kalau mau video musik rock ya atau musik yang akustikanya semangat, bahasa akustik tenang. Nah itu, terus untuk yang di lingkungan LMS sendiri akan saya segera selesaikan dan tidak akan saya lihat seperti itu Pak. Baik, ini Pak Arif ini kelihatannya sudah mulai terbuka ya Pak ya. Sudah paham tujuannya, mengikuti tujuan penggerak, terus hambatannya itu apa, penyebabnya apa, ini Pak Arif sudah menemukan, dan hobinya salah satunya ini musik Pak Arif ya. Ada hobi lain mungkin Pak Arif selain musik? Ya bermain gitar mungkin Pak. Gitar ya. Baik. Ini bagaimana Pak perasaannya Pak Arif ini setelah Pak Arif juga menemukan gagasan-gagasan baru, apa yang akan dilakukan, perasaannya gimana Pak Arif sekarang? Ya enak Pak, saya bisa cerita gitu, juga punya teman yang support, juga punya teman yang positif terhadap saya, lalu saya ingin melaluinya juga sudah saya diarahkan, saya juga kebutuhan saya sudah tersalurkan di Pak Parman untuk semangat pagi saya. Baik Pak Arif, kira-kira ini nanti saya tunggu kabar baiknya Pak Arif untuk perkembangannya ya Pak ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih Pak? Ya nanti mungkin 3 jam 4 jam saya buka LMS ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Semoga Pak Arif juga kembali kepada semangat awal, bisa lagi semangat untuk melakukan PPG di LMS, demikian juga tugas-tugas kantor bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak Parman. Wah, sudah ini ya. Bagus ya Pak Parman ya sebagai coach. Dari yang Pak Parman coach sebagai coach dan Pak Arif sebagai coach tadi, apa yang sudah dilakukan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Parman? Apakah sudah tercapai tadi Pak Parman? Alhamdulillah Pak Indra, percakapan kami dengan Pak Arif sudah berjalan dengan lancar. Kami juga indikator ketercapaian saya posisikan diri sebagai mitra Pak. Jadi di antara saya dan Pak Arif itu tidak ada yang lebih tinggi, jadi kita mempunyai posisi yang sama. Kemudian yang kedua, kami hadir di sini dengan sepenuh hati.
kemudian saya menjadi pendengar aktif Pak, dengan apa itu mengajukan beberapa pertanyaan yang memancing Kuci untuk mengembangkan apa itu ide-ide gagasan-gagasannya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu Pak. Oke. Terakhir Pak, ini bukan terakhir, nanti ada lagi. Tapi menurut saya gini, apa yang dilakukan Pak Parman itu sudah bagus Pak ya. Menurut saya sudah luar biasa. Dari tadi tidak ada asumsi sama sekali yang keluar dari Pak Parman, bahkan judgement penilaian yang diberikan oleh Pak Parman pada Pak Arief itu, dan Pak Parman saya rasa bisa menangkap emosi dari Koci Pak Parman dan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot juga dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Arief. Pak Parman juga bisa hadir sepenuhnya sebagai pendengar yang aktif, dan itu luar biasa Pak Parman. Terakhir, kompetensi apa lagi yang Pak Parman ingin kembangkan setelah Pak Parman melakukan Koci barusan ini? Sebetulnya Pak ya, dari 3 kompetensi sebetulnya ingin yang pertama, kehadiran saya itu minimal Pak Arief itu bisa terbuka Pak. Dan saya tadi melihat Pak Arief itu terbuka sekali, permasalahan-permasalahannya apa, kemudian penyebabnya itu apa gitu Pak ya. Dan Pak Arief juga menemukan solusinya sendiri. Ternyata faktornya juga akan faktor kejenuhan Pak ya. Dan Pak Arief juga menemukan dia itu, saya punya satu hobi Pak Arief ya, satu hobi yaitu musik, bermain musik, mendengarkan apa itu instrumen, bermain gitar. Dan Pak Arief juga sudah menemukan solusinya, dan dalam waktu 3 jam dia sudah apa itu bisa mengembalikan lagi semangatnya Pak, pelan-pelan, tapi dia sudah kembali lagi kepada tujuan awal untuk apa itu bisa itu Pak Hendra. Oke, saya rasa cukup Pak untuk observasi kali ini. Terima kasih Pak Parman, terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.